Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Akbar. NIM saya 2010111107. Saya dari kelas S1 TT08D dan cita-cita saya sebagai pengusaha. Saya di sini mendapatkan modul 1 yaitu dasar pemrograman PBO. Di mana modul 1 itu membahas dasar PBO atau pemrograman berorientasi objek, di mana ada 7 8 poin, di mana program yang pertama itu pemrograman berorientasi objek atau PBO, yaitu terdapat banyak perbedaan dan macam pendekatan dalam mengembangkan suatu program, dan pemrograman berorientasi objek hanya salah satunya saja. PBO merupakan suatu teknik atau cara untuk membuat program yang berorientasi pada objek. Yang kedua itu mendefinisikan kelas dan isinya, di mana pada contoh program di atas terdapat pendefinisian satu kelas yang bernama X, kelas X, yang didefinisikan pada baris 4 sampai ke 11. Lalu yang ketiga itu mendefinisikan objek dan pemanggilan member fungsi dan data, yaitu statement pertama dalam main, yaitu kurung buka lalu kurung tutup pada baris ke-14 program di atas, X, P1, P2, yaitu menunjukkan pendefinisian dua objek bernama P1 dan P2 dari kelas X. Yang keempat itu ada akses data melalui member fungsi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, member data yang diletakkan dalam privat hanya dapat diakses oleh member fungsi dalam kelas yang sama. Lalu yang kelima ada konstruktor, yaitu ketika banyak objek yang dibuat, maka akan lebih mudah jika objek dapat menginisialisasi dirinya sendiri ketika pertama dibuat, tanpa membutuhkan panggilan ke member function. Yang lalu kita lanjut yang keenam, ada overload constructor. Overload constructor merupakan suatu kondisi terdapat lebih dari satu konstruktor dalam satu kelas dengan nama yang sama. Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan adanya pendefinisian objek dengan jumlah argumen yang berbeda. Lalu yang ketujuh ada fungsi yang didefinisikan di luar kelas. Member fungsi tidak harus selalu didefinisikan di dalam kelas. Suatu fungsi dapat saja didefinisikan di luar kelas dengan tetap memberikan deklarasi terlebih dahulu di dalam kelas. Lalu yang terakhir ada objek sebagai fungsi argumen, di mana data diri suatu objek dapat menjadi masukan bagi objek yang lain dengan memanfaatkan objek sebagai argumen. Mungkin itu 8 poin dari modul 1 dasar pemrograman berorientasi objek. Ini ada flowchart-nya, terdapat yaitu dimulai dengan start, di mana akan menuju ke inputan nama depan dan nama belakang. Lalu menuju ke input data. Ini saya menuju ke input data, lalu diakses ke pembelian pertama pada pelanggan, yaitu dengan memasukkan nama barang, harga, lalu jumlah barang. Lalu pembelian kedua diulangi dengan memasukkan inputan nama barang, lalu harga barangnya,
jumlah barang yang dibeli, lalu lanjut ke pembelian ketiga di mana pembeli juga menginputkan nama barang, harga barang, lalu jumlah barang. Lalu data ketiga ini akan digabungkan, dikumpulkan ke input data pada di sini dan akan mengeluarkan outputan yaitu total pembayaran dan selesai. Lalu pada pemrogramannya di mana sini menggunakan kelas yaitu supermarket, di mana barangnya memasukkan integrasi harga, jumlah dengan char X, Y. Get datanya di sini ada untuk memasukkan nama barang, lalu dengan inputan barang, output harga berapa rupiah, lalu inputan harga, lalu output dengan jumlah barang, lalu inputan jumlah. Void totalnya akan dijumlahkan dengan supermarket P1 pembelian pertama, supermarket P2 pembelian kedua, lalu supermarket P3 dengan pembelian ketiga. Lalu harga tersebut harga total yang harus Anda bayarkan itu akan yaitu P1 harga, lalu P1 jumlah, P2 dari harga kali jumlah berapa banyak, lalu ditambah P3 harga, lalu P3 jumlah. Lalu harga total yang harus dibayarkan adalah dari hasil penjumlahan dari P1 harga dan P1 jumlah, lalu ditambah P2 harga, P2 dan P2 jumlah, lalu ditambahkan P3 harga dan P3 jumlah. Ini pada outputan akan keluar yaitu untuk nama belakang, nama lengkap, lalu di mana akan memasukkan pertama yaitu nama depan, lalu yang kedua nama belakang, lalu akan muncul pada outputan supermarket, lalu di mana memasukkan inputan pembelian pertama, lalu memasukkan inputan pembelian kedua, lalu pembelian tiga, lalu ada pada total. Mungkin kita jalankan saja programnya. Sering tarik dulu, memasukkan nama depan misalkan. Oke, nama barang misalkan kita membeli sebuah buku dengan harga itu 8.000, lalu dengan jumlah misalkan 4. Oke, lalu kedua ada buku dengan harga 1.500 dengan jumlah barang 6. Lalu pada pembelian ketiga penggaris dengan harga 5.000 jumlah 3. Setelah kita memasukkan inputan nama depan, nama belakang, lalu kita memasukkan inputan pembelian 1, pembelian 2, dan pembelian 3, lalu akan keluar outputan di mana nama lengkap, udah Arif, nama depan dan nama belakang. Harga total yang harus dibayarkan adalah 56.000. Itu salah satu program dari saya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Pasal quotes-nya tak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.